Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi di Hafasa Academy. Ini setelah sekian lama tidak mengudara, akhirnya mengudara kembali. Dan di hari raya yang sangat spesial ini, kita akan membahas THR, Bos. THR itu talk show hari raya tentang bos. Karena kita akan menghadirkan tiga pembicara yang semuanya penulis dan menulisnya pun semua terkait dengan pemimpin, terkait dengan leadership. Yang pertama ada Coach Fatwa dengan bukunya Coaching for Leaders. Halo Coach Fatwa, bagaimana Arab Saudi? Bagaimana Mekah? Masih commute? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kabarnya baik, Coach Haring, walaupun agak batuk ya di sini, lagi batuk. Tapi cerah dan bersemangat sekali, sesuatu yang mungkin biasa di tanah air itu jadi luar biasa. Contohnya tadi pagi lontong ya, lontong itu luar biasa di sini dicari gitu. Itu dulu mungkin pembukanya ya. ya. Oke, makasih Coach Fatwa. Yang kedua ada Coach Robi dengan judul buku Perjalanan Bang Robi, Pemimpin Betawi yang Sederhana. Apa kabar Bandung? Alhamdulillah, luar biasa Coach Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri yang akan menjadi pembicara ketiga, yang dalam hal ini buku yang saya akan bawakan, buku terbaru saya terkait dengan My Boss, My Best Friend. Dan saat ini saya di Makassar. Jadi ini kita berada di 3 pulau yang akan membahas, yang akan berdiskusi terkait dengan leadership, terkait dengan bos ala masing-masing. Oke, dan untuk selanjutnya sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, semoga sesi di siang hari ini berjalan lancar dan bermanfaat dan bisa saling menginspirasi kita semua. Doa dimulai. Oke, untuk yang pertama kita ke Arab Saudi dulu ya. Biasanya kalau di Arab ini lebih ini ya, lebih doa-doanya, kata-katanya itu jauh lebih bagus, lebih diijabah. Oke, langsung Masya Allah. saya share terkait dengan bukunya. Oke, buat suara saya jelas. Jelas, jelas. Siap. Oke, Pertanyaan pertama, ya. terkait dengan buku ini, apa sih yang melatar belakangi Coach Fatwa mengangkat buku tentang, jangan judul dulu ya. Ini kenapa sih pengen ngangkat tentang leaders? Silakan. Ah, Oke. Terima kasih Coach Hari dan sebelumnya terima kasih juga untuk siapapun nanti yang menonton rekaman ini ya. Sengaja kita buat kalau nggak dadakan, nggak spontan, bukan CF namanya. Dan kalau nggak dieksekusi langsung oleh Coach Hari, ya bukan kolaborasi namanya. Karena Coach Robi hari ini juga yang ikut join ya. Kita sebut tiga sekawan nih. Nah, uh, Wah, sorry, karena kita bicara momennya. Coach Ya, Fatwa, halo. sebelum menjawab pertanyaan apa yang saya tanyakan, tolong dijelaskan secara Oke. siapa sih Coach Fatwa ini? Jelasin sendiri ya. Atau Coach Hari yang menjelaskan. Secara singkat aja. Oh ya, Coach Fatwa uh, biasa disingkat namanya jadi CF ya. Kalau di dunia percoachingan di lingkungan Tripono Coaching, CF ini disingkat-singkat orang ada Coach Fatwa, ada Coach Fenomenal gitu ya. Kenapa dibilang fenomenal? Yaitu sebutan dari orang ya, karena sejak saya mendalami ilmu coaching ini, saya sangat suka sama ilmu ini dan karena merasakan manfaatnya, saya selalu bersemangat nih untuk melakukan sesi coaching dimanapun. Ya pengalamannya pernah di darat, di laut, di udara, ya di Mekah, di Madinah, beberapa kota di luar negeri.
dan juga orang dari berbagai macam latar belakang. Nah, kalau ditanya coach Di saya nge-freeze ininya. yang Di saya, Coach Robi, gimana? berbagai ini coach zaman now. Nah, itu latar belakangnya adalah memfasilitasi 21 coach perempuan yang punya kisah-kisah inspiratif di ruang sesi coaching. Saya masukin ke buku. Nah, untuk bisa menginspirasi orang, dan itu launching 21 April 2 tahun lalu. Ya. Recordingnya stop. Sebentar ya. Coach Robi, recordingnya stop ya? Masih jalan kok. Masih. Oh, masih jalan ya? Oke, karena Coach Hari sepertinya terlempar. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, baru yang ketiga ini, saya tergerak membuat buku Coaching for Leader. Nah, sebelum saya jawab alasannya kenapa. Selain tadi sebagai seorang profesional coach, seorang penulis, saya juga masih seorang karyawan ya, salah satu VP di grup Astra. Hari ini juga masih aktif. Mungkin itu sementara perkenalannya Coach Hari. Oh iya, satu lagi yang lupa ya. Coach Fatwa juga salah satu founder dari Hafasa Academy ya. Dari buku pertama itulah lahir Hafasa bersama dengan Coach Hari juga, Coach Haris juga, dan Coach Robi juga gitu. Itu Coach Hari perkenalan singkatnya. Ya, oke, makasih Coach Fatwa. Nah, kembali ke pertanyaan yang saya tanyakan di Ya. awal tadi, apa yang melatar belakangi sehingga Coach Fatwa mengangkat tentang leadership? Oke. Sebenarnya yang melatar belakanginya adalah karena apa ya, sesi-sesi coaching yang saya lakukan memang sebagian besar itu dengan para leader ya. Mulai dari saya sertifikasi itu udah banyak leader yang saya coaching di internal tempat saya bekerja. Dan puncaknya adalah di 2022 kemarin saat pandemi ya, ternyata profesi coach ini sangat bisa membantu banyak leader. Dan pada saat saya hitung sesi coaching saya sudah lebih dari 5.000 sesi, dan mostly itu adalah leader-leader, ada leader muda, middle management, sama top management. Dan saya rasa setiap melakukan sesi coaching ada relate ya, keterkaitan gitu ya, kemiripan gitu, case-case dari para leader yang di coaching ini, problem mereka di lapangan seperti apa. Dan waktu itu juga pernah kita bikin acara webinar terkait dengan coaching for leader. Dan di tempat saya bekerja, saya buat program juga coaching for leader ini gitu. Dan akhirnya ya balik lagi ya, grand why kita adalah kita nggak tahu kapan kita sampai kapan kita bisa hidup gitu. Nah, sayang kalau pengalaman-pengalaman ini cuma tertinggal di kepala kita, di laptop kita, atau di handphone kita. Jadi saya pilih 21 leader yang bisa saya angkat ke dalam buku ini, dan khusus di leaders dulu gitu. Nah, jadilah buku Coaching for Leader, dampak hebat coaching bagi 21 leader. Gitu, Coach Hari. Oke, terima kasih Coach Fatwa. Kalau dikaitkan dengan buku, apa yang latar belakang ya angka 21 ini 21 leader 99, apa enggak 10? Monggo silakan. Iya. Ya, betul ya Coach Hari, ini pertanyaan sederhana tapi bagus menurut saya. Saya sangat suka juga sama angka 21 ini karena angka 21 ini punya makna tersendiri bagi saya. Seperti di buku pertama saya adalah 21 hari saya bisa menjadi certified coach. Terus buku pertama saya 21 hari juga bisa menyelesaikan sebuah buku. Nah,
Terus di buku kedua juga 21 Kartini Coach saya tampung dalam buku saya gitu ya. Dan sekarang 21 Leaders. Kenapa 21? Karena angka 21 ini sebenarnya adalah menggambarkan sebuah proses ya. Kalau teman-teman tahu kupu-kupu, kupu-kupu itu berasal dari ulat yang masuk ke dalam kepompong dan berproses selama 21 hari, dan setelah itu dia keluar menjadi sosok yang sangat berbeda gitu ya. 21 hari itu membuat dia berubah, yang tadinya makhluk melata gitu ya, mungkin bagi orang menjijikkan sebagai hama, tapi dia keluar menjadi sebuah makhluk yang sangat indah, bisa terbang dan juga memberi manfaat kemanapun. Nah, saya berharap dengan kisah 21 leaders pun cukuplah ya menjadi gambaran bahwa para leaders di luar sana bisa mencari seorang coach profesional untuk membantu apapun masalahnya dan untuk membantu apapun impiannya menjadi seorang leader yang bisa memberi manfaat, tidak hanya performance doang gitu ya, tidak hanya angka-angka saja, tidak hanya sebatas itu ya, tapi menjadi amazing leader kalau saya bilang ya. Nah, tidak hanya sekedar bos nanti gitu ya, tapi menjadi amazing leader. Kurang lebih itu Coach Hari. Jadi 21 itu menggambarkan metamorfosis, proses telur menjadi anak ayam, proses saya menjadi certified coach. Jadi sangat berarti. Kalau boleh saya tambahkan lagi di sini, 21 ini adalah mungkin dua. Orang-orang banyak mengenalnya itu cuma rukun Islam sama rukun iman, ya, rukun iman sama rukun Islam. Tapi ada yang satu lagi ya. 2 plus 1, satunya apa? Ihsan gitu ya. Nah, ihsan inilah yang sangat powerful di 3.0 coaching yang saya lakukan bersama para leaders. Itu Coach Hari. Oke, makasih Coach Fatwa. Terkait dengan ekspektasi nih, apa yang CF harapkan dengan Masih jelas? kepada netizen ya, kepada para pembaca? Silakan. Boleh diulang Coach Hari, tadi sempat Putus. putus gitu ya. Terkait dengan terkait dengan harapan, apa harapan CF buku ini kepada para pembaca? Wah, sebenarnya kalau bicara harapan banyak ya. Nah, tentu kita membuat sesuatu pasti ada harapan. Tapi saya coba uji nih ekspektasi saya selama saya hampir sebulan di Madinah sama Mekah. Setiap ketemu sama orang, saya ngobrolin coaching, dan pada saat mereka nanya nama saya itu kan Fatwa Abdullah Sawal. Nah, mereka gak susah ngedengarnya, terus saya tunjukin nih nama saya, baca di buku ini. Terus mereka hanya kepo, ini buku apa, ini buku apa gitu kan ya. Akhirnya saya jelasin ya. Nah, berarti harapan saya, apa yang saya dapat di lapangan juga sama, bahwa apa? Saya berharap buku ini bisa bermanfaat membantu para leaders di luar sana tadi bisa mendapatkan coach profesional untuk membantu masalah ataupun impian mereka. Itu untuk para leaders ya, yang belum jadi coach. Nah, yang kedua, saya juga berharap melalui buku ini, melalui sesi coaching yang mereka alamin, mereka tertarik menjadi seorang coach. Ya, karena saat ini menurut saya seorang leader sudah wajib ya, wajib hukumnya punya ilmu coaching, minimal ilmu dasar coaching. Nah, yang ketiga tentu untuk para coach ya. Nah, saya Coach Hari, Coach Robi kan juga terlibat dalam sebuah asosiasi ya, Asesco. Nah, mengurusin para certified coach dan para lulusan training coach. Masih banyak yang apa ya? Mungkin dengan buku ini meningkatkan percaya diri lah ya, meningkatkan percaya diri untuk menghandle klien-klien yang berstatus leader gitu, dan semangat gitu mencari gitu. Ayo kita bantu para leaders di luar sana. Kenapa? Karena kalau seorang leaders yang kita bantu, dampaknya itu kan bukan buat hanya diri dia sendiri, tetapi dia akan memimpin ke timnya. Ada yang mungkin punya timnya cuma 2 orang, ada yang 10 orang, ada yang 100 orang, ada yang 1000 orang. Jadi sangat berdampak. Ya, jadi kayak efek domino, satu kita colek gitu ya, kecolek tuh semua tim bawahnya. Nah, gitu Coach Hari. Jadi mudah-mudahan melalui tayangan ini juga ya, kita ambil momentumnya 1 Syawal di Mekah, sudah Lebaran, kita akan sia-siakan. Mudah-mudahan entah kapanpun nanti ini tayangan ini keluar dari kepompong dan boom gitu ya, bukunya nanti banyak diorder. Dan sudah ada request dari Irak sama Mesir, buku ini katanya wajib dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti ya kita garap. Thank you. Masya Allah, luar biasa, Chef. Karena kita 3 sekawan nih, saling mengisi tentunya ya. Tadi kita sudah mendengarkan CF menjawab pertanyaan dari Coach Hari. Nah, sekarang giliran saya nanya ke Coach Hari nih. Nah, Coach Hari,
Ya, Coach Hari kan menulis buku tentang bos ya, The Series gitu. Dan buku yang terakhir Coach Hari tulis adalah berjudul My Boss, My Best Friend ya. Betul ya? betul. Oke. Apa sih yang melatar belakangi Coach Hari menulis buku itu? Ya. Yang melatar belakangi saya, tapi sebelum itu saya izin perkenalan singkat dulu ya. Oh Eh, iya, betul. Tak kenal maka kenalan dulu. ya. Silakan Coach Hari. Oke, makasih Coach Robi. Saya Hari Keswanto, saya karyawan aktif di salah satu BUMN dan Human Capital Practitioner, jadi kurang lebih 15 tahun, yang dimana penugasannya udah muter-muter di 4 pulau, 4 company di BUMN tersebut, yang dimana yang saya rasakan berdasarkan pengalaman yang saya alami, itulah yang membuat saya pengen nulis buku terkait dengan bos. Di zaman dulu, kalau saya sih sering menyebutnya zaman jahiliyah gitu ya, karena saya merasa kok saya berubah total gitu ya dengan apa yang saya rasakan saat ini. Yang dimana dulu saya menganggap atasan itu sebagai ya atasan, sekedar formal, sekedar menjalankan KPI, sekedar mencapai target, selesai sampai di situ. Seiring berjalannya waktu, oh ternyata atasan atau pimpinan itu bukan seperti itu. Kenapa saya menulis My Boss, My Best Friend? Bahwa atasan itu sebenarnya teman dekat kita, keluarga kita yang kedua setelah di rumah ya. Kalau kita tidak nyaman, kalau kita tidak bersahabat di kantor dengan atasan kita atau dengan pimpinan kita, ke kantor aja moodnya jadi nggak karuan gitu ya. Ke kantor aja itu kita nggak nyaman. Mau melangkah, selangkah dari rumah, kita berpikir di kantor ketemu dia lagi. Itu yang saya mencoba menulis ya, My Boss, My Best Friend, tapi di sisi lain, bersahabat dengan bos, saya landasi dengan kita harus mengenali siapa diri kita dulu. Bagaimana caranya kita mau bersahabat dengan orang lain kalau kita tidak mengenali siapa diri kita? Setelah kita mengenali siapa diri kita, baru kita mencoba kayak bunglon. Kalau tadi CF menyampaikan seperti kupu-kupu, kalau saya analoginya seperti kayak bunglon. Jadi setelah kita mengetahui apa kekuatan kita, apa blind spotnya kita akan dengan mudah beradaptasi. Kita akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan atasan atau pimpinan kita. Itu yang melatar belakangi saya, sehingga harapannya cekcok atau ketidaksesuaian antara atasan bawahan di kantor itu bisa diselesaikan dengan membaca buku saya. Seperti itu, Coach Robi. Wah, luar biasa ya. Oke, tentu ada harapan ya dari Coach Hari selaku penulis buku tersebut gitu ya. Apa sih harapannya ketika pembaca nanti membaca buku Coach Hari itu apa yang bisa didapat oleh pembaca gitu? Kalau harapan yang utama pastinya damai antara atasan bawahan, artinya kita bisa harus saling menerima gitu ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena ketika kita tidak bisa saling menerima satu dengan yang lain, target atau KPI yang sudah dicanangkan ke kita itu belum tentu bisa tercapai. Itu salah satu harapannya, sedangkan harapan lainnya dengan mengenali diri kita, dengan mengetahui siapa diri kita akan dengan mudah bukan hanya bersahabat dengan bos saja yang bisa kita dapat, tapi bisa bersahabat dengan siapapun, baik itu di corporate, di perusahaan, maupun di lingkungan rumah. Seperti itu, Coach Robi. Wow, luar biasa ya. Damai ya antara bawahan dan pimpinan, antara bos dan anggota tim ya. Kemudian Coach Hari terkait dengan apa ya, dari apa sih yang menarik menurut Coach Hari nih ya selaku penulis gitu ya, yang tentu pembaca nih harus baca tulisan atau buku Coach Hari gitu. Oke. Yang menarik dari buku saya itu terkait dengan banyak penulis yang terkait dengan leadership ya, dengan kepemimpinan. Kalau saya pribadi menjurusnya itu lebih ke karakter. Bagaimana kita mengenali diri kita dulu, baru kita bisa berinteraksi dengan siapapun itu, baik atasan kita, peers kita, teman-teman kita, baik kepada tim kita, baik kepada orang-orang. Itu yang tidak terjamah gitu ya sama para penulis lain di luar sana, yang secara konsep mereka tahu leadership itu, menjadi seorang leader itu apa-apa yang harus dimiliki, tapi lupa ke diri kita dulu yang harus dibenahi. Seperti itu sih, Coach Robi.
Wow, terima kasih ya Coach Hari, sharingnya luar biasa nih ya. CF mungkin ada yang ditanyakan kepada Coach Hari? Oke. Oke, bagaimana cara mendapatkan bukunya? Kan bukunya udah hebat-hebat nih ya. Bagaimana cara mendapatkan bukunya, Coach Hari? Oke. Kalau untuk buku saya lebih personal ya. Jadi bisa ke saya, bisa DM ke Instagramnya untuk buku tersebut. Tapi buku ini kalau memang itu tidak bermanfaat, bisa dikembalikan. Oke. Oke. Saya izin nanya ke Coach Robi sebelum saya bertanya, bisa menjelaskan secara singkat siapa sih diri Coach Robi? Monggo. Oke, baik. Terima kasih Coach Hari, Coach Fatwa. Saya coba tampilkan slide ya untuk mengenal diri saya, siapa saya. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, saya suka sekali olahraga, khususnya basket ya. Dan ini adalah salah satu atlet idola saya, yaitu Michael Jordan. Michael Jordan sampaikan nih, I can accept failure, but I cannot accept not trying gitu. Jadi saya bisa terima kegagalan, tapi saya tidak bisa terima kalau saya tidak pernah mencobanya gitu. Dan ini adalah saya background saya adalah IT, lulusan S2 Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Saya lahir di Jakarta 22 November 1980 dan saya masih aktif sebagai karyawan di salah satu BUMN. Sekarang adalah holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Injourney, yang membawahi 6 perusahaan ya yang tadinya BUMN sekarang menjadi anak BUMN, yaitu Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kemudian ITDC, lalu Hotel Indonesia Natur, Sarinah, Taman Wisata Candi. Dan insya Allah nanti akan bergabung Garuda Indonesia. Ya. Ini adalah pencapaian saya dan saya aktif di beberapa organisasi di Asosiasi Indonesia Contact Center atau Indonesia Contact Center Association sebagai ketua bidang sosial. Saya juga aktif di Yayasan Satu Benih untuk anak-anak yatim, ya. Dan saya pernah menjabat sebagai ketua umum Sekar Pura II, Serikat Karyawan Angkasa Pura II, periode 2017-2020, dan pernah juga sebagai Chief of BUMN Muda P2 sampai dengan tahun kemarin, karena tahun ini adalah tahun kemarin tahun terakhir saya menjadi berpredikat sebagai BUMN Muda ya, karena sekarang sudah tidak muda lagi masuk usianya gitu. Kemudian sebagai Direktur Membership Asosiasi ISQ 3.0 Coach sampai dengan saat ini dan sebagai Koordinator Bidang Sarana Prasarana di DBP FKA. Itu mungkin perkenalan singkat saya, Coach Hari. Ya, makasih Coach Robi. Bukunya terkait dengan perjalanan Bang Robi, pemimpin Betawi yang sederhana. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Coach Robi mengangkat tema tersebut? Ya, yang pertama tentu latar belakangnya saya ingin berbagi ya, karena itu cerita perjalanan hidup saya. Awal mulanya saya ingin berbagi untuk anak saya saja gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi kok yang membaca hanya anak saya gitu. Alangkah baiknya kalau buku ini bisa juga dibaca oleh banyak orang. Karena banyak pelajaran hidup yang bisa saya share, perjalanan saya dari SMP ya sampai dengan saat ini, tentu pembelajaran sebagai seorang insan manusia dan seorang leader gitu. Jadi karakter leader itu terbentuk dari perjalanan hidup dari awal SMP sampai dengan saat ini. Saya suka sekali berorganisasi, saya suka sekali olahraga, dan itulah yang membentuk karakter saya, membentuk karakter kepemimpinan saya hingga saat ini. Oke, makasih Coach Robi. Terkait dengan hal ini, apa ekspektasi atau harapan Coach Robi kepada pembaca nantinya? Harapannya tentu pembaca dapat mengambil hikmah ya yang saya sampaikan melalui buku berupa pesan-pesan, pesan dari orang tua saya yang tentu sangat berkesan ke saya dan jadi pegangan hidup saya. Kemudian pesan-pesan yang saya sampaikan melalui pembelajaran di beberapa kegiatan organisasi. Kemudian pesan-pesan yang saya sampaikan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi olahraga yang saya ikuti gitu. Nah, tentu
hal-hal ini saya harapkan pembaca dapat mengambil pelajaran dari situ gitu. Dan tentunya banyak manfaat ya yang bisa diambil dan masih saya pegang hingga saat ini, dan alhamdulillah tidak lekang oleh waktu ya. Justru semua itu bisa menjawab berbagai persoalan yang saya hadapi saat ini, baik di pekerjaan maupun di organisasi. Oke, makasih Coach Robi. Terkait dengan pemimpin Betawi yang sederhana, saya penasaran dengan kata sederhananya sih. Bisa di-spill sedikit terkait dengan isi bukunya? Silakan. Ya, jadi sederhana itu saya tidak ingin menunjukkan ya, walaupun saat ini saya sudah tidak dalam kondisi yang memang sulit seperti lalu ya, seperti kondisi saya sebelum diberikan amanah saat ini. Saya tidak ingin berubah ya level hidup saya, eh, kemudian gaya hidup saya gitu. Tetap dengan Bang Robi yang memang ya seperti apa adanya gitu. Tidak menunjukkan bahwa saat ini saya berada di posisi yang memang sangat strategis dan tidak penting dalam arti di perusahaan gitu. Dan itu tidak ingin saya tunjukkan gitu. Nah, tentunya saya juga ingin menunjukkan bahwa orang Betawi itu punya karakter ya. Orang Betawi itu orang yang memang bisa dipercaya gitu, dan tentu bisa sangat memegang amanah ya, dengan kesederhanaannya, dengan budayanya gitu. Bukan kebanyakan mungkin orang kenal Betawi itu ya orang yang mungkin ya banyak menilai ya suka main-main gitu, suka hura-hura gitu ya. Tapi itu kebanyakan anggapan orang. Nah, ini saya ingin merubah anggapan itu. Tentu mungkin pernah menonton ya Sidul Anak Sekolahan gitu. Nah, dengan karakter Sidul ini tentu saya juga ingin mengenalkan karakter lain dari pemuda Betawi, yaitu Bang Robi gitu. Itu mungkin Coach Ari. Oke, terima kasih Coach Robi. Wah, saya mau nanya dong. Ya, thank you Coach Hari sudah diambil alih tadi. Kalau melihat sisi lain ya, semoga nanti ya Sidul Anak Sekolahan kan cerita Betawi yang diangkat ke layar lebar gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ya Bang Robi yang satu ini dan juga bos yang satu dari Makassar ini dan juga leader ini mudah-mudahan nanti bisa tayang ya. Jadi suatu tayangan lah di TV gitu ya. Bismillah. Terus apa rencana Coach Robi untuk buku ini ke depannya? Ya, rencananya yang pertama tentu saya ingin lebih luas lagi ya jangkauannya agar buku ini bisa kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang ya, tentu lewat selain orang-orang yang saya kenal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya ingin terus berbagi melalui ya acara-acara seperti ini dengan mengenalkan ya kita semua gitu ya, tiga sekawan ini gitu. Karena kita ternyata tulisan kita itu semuanya ada benang merahnya gitu. Coach Hari dengan My Boss My Best Friend, kemudian Coach Fatwa dengan coaching for leader-nya, dan saya dengan perjalanan hidup saya yang membentuk karakter sebagai seorang leader saat ini gitu. Tentu itu ada keterkaitannya, dan kolaborasi ini saya rasa harus terus kita jalin ya, tiga sekawan tentang Bosch ini ya, buku series ya, dan insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau menurut saya, Coach Robi, Coach Hari, ini kan spontan dan dadakan memang ya. Jadi perlu nih kita buat sebuah acara yang lebih well prepare ya. Nah, siap-siap nih. Ini nanti benar-benar THR beneran ya. Kalau hari ini kita berbagi ilmunya dulu nih sama berbagi bocoran-bocorannya. Nah, insya Allah kalau saya pun harapannya adalah kita buat suatu event yang lebih well prepare, berdampak ke banyak orang. Kita persiapkan acaranya
sehingga nanti 3 karya ini juga bisa tersebar gitu ya. Nah, ke banyak netizen gitu. Gimana, Coach Robi, Coach Hari? Saya Sepakat, setuju sekali. ya. Tapi saya pengen tahu lebih detail sih, Coach Fatwa ini siapa sih sebenarnya sosoknya ya? Nah, betul tuh. Harus ditampilkan tuh. Wah, nah ini dia. Masya Allah. Ini saya baru masuk di laptopnya. Kan? Oke. Kalau tadi kan baru penjelasan secara singkat ya. Nah, di sini di layar sudah terlihat sekilas CV saya. Alhamdulillah pengalaman di tempat bekerja di grup Astra bulan Mei ini nanti 20 tahun ya. 20 tahun rasanya sudah sangat matang untuk menjadi sesuatu gitu ya. Nah, mudah-mudahan segala ilmu, segala skill yang saya dapat itu juga bisa menunjang profesi yang sedang saya geluti saat ini. Dan juga sebagai professional coach, alhamdulillah boleh ke bawah ya, ke bawah sudah banyak terlibat gitu ya, membantu para leader tidak hanya di perusahaan swasta, namun juga di BUMN. Nah, dan tadi yang seperti saya sampaikan, semoga setiap hari ya, setiap saat di tahun-tahun berikutnya juga semakin banyak orang yang terbantu. Bahkan banyak insight nih Coach Robi, Coach Hari ya buat semangat kita ya. Aduh, ketemu orang tuh di luar sini ya, di Mekah lah. Setiap hari itu kan orang yang duduk sebelah kita nggak pernah tahu siapa. Ada yang dari Pakistan, ada yang dari Mesir, ada yang dari Irak, ada yang dari Denmark gitu. Dan setiap ada kesempatan ngobrol itu, ngomongin coaching, wah sangat terbuka ya, sangat menarik tuh ngomongin coaching. Bahkan mereka ngebandingin nih, kenal Brian Tracy nggak, kata dia. Oh tahu, saya bilang. Terus dia bilang kan gini. Dia orang Kazakhstan. Oh oke, dia sangat kagum. Tapi begitu dengar cerita saya terkait dengan buku ini dan sesi coaching yang saya lakukan, wah Brian Tracy harus belajar dia sama kita nih gitu ya. Nah jadi peluangnya sangat luar biasa. Jadi pulang dari sini kayaknya sudah harus mempersiapkan diri lapaknya, kalau kata Coach Hari ya, lapaknya jangan coba sekotak ini aja gitu. Kita harus ekspor lagi diri kita, go internasional, kurang lebih begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan hafasa rebound gitu ya, satu Sawal. Arti Sawal itu kan, nama saya Sawal ya. Itu peningkatan gitu. Nah, kita mulai awal yang baik hari ini, ada yang meningkat setelah sekian lama kemarin masuk ke pompong gitu ya, Coach Arya. Karena masing-masing sibuk masuk ke pompong, membekali diri, memaksimalkan diri, dan mulailah hari ini kita keluar dari kepompong ya. Siapa Coach Hari, siapa Coach Robi, siapa Coach Fatwa, kita harus sampaikan ke semua isi dunia, harus tahu sebelum jatah umur kita habis di dunia ini. Itu semangatnya Coach Hari, Coach Robi. Thank you. Ya, makasih Coach Fatwa. Sebelum kita ke akhir sesi, karena sesuai kesepakatan bahwa kita tidak akan mengambil waktu lama, karena di hari yang sangat spesial ini, harapannya bisa berkumpul bersama keluarga ya. Ya, kita buka tanya jawab 2 atau 3 pertanyaan, silakan, terkait dengan kepemimpinan. Kebetulan dari 3 pembicara ini, tiga-tiganya penulis terkait dengan leader. Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu mungkin Coach Hari belum tayangkan CV-nya nih. Biar kenal juga dong sama Coach Hari. Kan tadi Coach Fatwa sudah, saya sudah gitu. Mungkin Coach Hari bisa mengenalkan dirinya lebih detail lagi. Sambil menunggu nih, silakan Dan kalau ada nanti pertanyaan setelah ini harus dijadiin YouTube ya, supaya nanti pertanyaan juga banyak masuk ke YouTube. Ya. Oke, makasih. Silakan. Ini penjelasan singkat ya, bahwa saya selain Human Capital Practitioner, saya merupakan seorang profesional karir coach. Kenapa saya ngambil spesialisasi di karir? Karena saya kurang lebih 15 tahun di fungsi Human Capital, dan sebagai writer-planner, alhamdulillah udah ratusan penulis yang didampingi untuk menerbitkan karyanya dan pendamping UMKM. Terakhir ngambil sertifikasi terkait dengan UMKM. Ini kontaknya saya.
Kalau profil singkatnya seperti ini, saya salah satu penulis Boss Series di Indonesia. Tapi ketika googling siapa penulis buku Boss Series, kayaknya sih cuma satu. Yang lainnya banyak yang nulis tentang Boss, tapi masih campur dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau kliennya saya, Pertamina Group udah pasti ya. Udah dari Sabang sampai Merauke, bahkan di weekend pun itu saya masih meluangkan waktu buat Pertamina Group. Kemudian ada Jasa Marga, ada SKK Migas, SPR Langgak, terus berbagai kampus, terus ada kereta api, terus ada macam-macam lah ininya kliennya, dan berbagai organisasi dan komunitas. Sedangkan materi unggulan yang sering saya bawakan itu terkait dengan bagaimana memahami diri kita. Apapun yang saya bawakan selalu saya tarik ke diri kita dulu. Kita harus selesai dengan diri kita dulu. Menjadi seorang pemimpin pun harus selesai dengan diri kita. Kemudian hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ini saya ada kelas di tanggal 28 Mei mendatang. Jadi apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, idealnya itu yang dibayar. Kemudian menulis buku dalam 21 hari, ini bareng Hafasa Academy. Terakhir itu batch 18. Kemudian menemukan solusi dari diri sendiri, ini melalui pendekatan coaching. Alhamdulillah saya pun sebagai seorang trainer di internal, melahirkan banyak banget coach-coach internal yang baru, dan yang terakhir itu collaboration melalui pendekatan points of view. Ini kalau pengen kepo, siapa saya bisa ngecek di Instagram @harikuswanto13. Secara umum seperti itu, Coach Robi. Wow, menarik ya. Ternyata Coach Hari banyak pengalamannya ya sebagai seorang praktisi human capital dan penulis buku Boss Series. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Lilis. Izin bertanya, untuk memulai menjadi seorang coach itu, apa saja yang perlu disiapkan? Karena saya sudah mengambil sertifikasi coaching, namun belum pede untuk memulai coaching sebagai coach. Silakan, Coach Fatwa. Yang punya buku aja ya yang jawab, silakan. Oke. Oke, salam kenal Mbak Lilis gitu ya. Nah, sudah mengambil training coaching. Apakah sudah ambil sertifikasinya, Mbak Lilis? Halo? Sudah, Coach. Oke. Coach Fatwa sepertinya freeze ya. Oke, sambil nunggu Coach Fatwa, mungkin Coach Hari ada yang mau disampaikan untuk jawaban dari Mbak Lilis? Commute ya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Mbak Lilis. Jadi untuk menjadi seorang coach, coaching ini bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Saya terjun ke dunia coaching, kebetulan saya karakter aslinya itu dominan. Dominan itu bukan tipikal orang yang mau mendengarkan ya, apalagi dalam tempo berjam-jam. Saya challenge terbesarnya itu pribadi sih. Challenge terbesarnya itu di dalam diri saya. Akhirnya saya memaksakan diri untuk berubah, untuk bertransformasi. Saya harus menggunakan telinganya saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachingnya. Baru saya melatih pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Jadi poin utamanya adalah harus banyak latihan, kuasai framework. Framework kita kuasain, coaching ngomong apapun, tetap on the track pada framework yang ada. Itu aja dari saya, Coach. Ini Coach Pato udah join, silakan. Oke, silakan Iya. Coach Fatwa. Mohon maaf Makasih, tadi Coach Hari. terlempar ya. Ya, tadi saya sampaikan ya, kalau belum ambil sertifikasinya, baru selesai trainingnya aja, saran saya ikut mentoring untuk mengambil sertifikasinya. Nah, karena Pak, kita akan belajar banyak hal saat proses mentoring dan saat proses sertifikasi asesmennya. Itu ya, seperti yang dibilang Coach Hari juga, meningkatkan percaya diri kita. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mungkin saya tambahkan ya, Mbak Lilis, apa yang sudah disampaikan oleh Coach Fatwa dan Coach Hari ya. Kalau sudah sertifikasi itu kan artinya kompetensi kita diakui ya.
oleh lembaga yang memang kita ikut sertifikasi tersebut. Nah, tinggal kita praktekkan nih. Ya, jadi apa yang disampaikan Coach Hari tadi, Mbak Lilis harus sering praktekkan ilmu coaching itu. Karena itu yang membuat kita belajar terus. Ya. Di awal-awal memang ada kekurangan-kekurangan, tapi itu bukan hal yang perlu kita takutkan gitu ya, atau kita menjadi ragu. Ini saya pantas nggak sih menjadi seorang coach gitu? Karena seorang coach itu adalah seorang pembelajar. Ya, di setiap sesi coachingnya, makin lamanya kita jam terbang, itu akan makin banyak tentu yang bisa kita improve ya dari apa yang sudah kita pelajari di uh, lembaga sertifikasi ya untuk professional coach. Itu mungkin tambahan saya dari pertanyaannya Mbak Lilis. Oke, thank Oke, you. silakan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ini ada Coach Ani juga, ada Mas Ray Hari, ada Mbak Anisah ya, dan Bu Jenny. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu ya, Coach Hari, Coach Satwa. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Rea chat ya. Dan pertanyaan simpel tapi memang perlu diklarifikasi di sini. Kemarin kan sudah banyak tayang sebenarnya saya spill cover dari buku Coaching for Leader. Jadi pertanyaannya adalah apakah buku ini buku yang berbeda dengan cover yang sebelumnya? Nah, jawabannya adalah ini adalah penyempurnaan ya, penyempurnaan cover karena memang belum grand launching. Jadi hari inilah keluar ya cover yang sesungguhnya seperti apa. Mudah-mudahan lebih baik, lebih bagus dan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Dan Mas Ray ini adalah salah satu leader muda yang ada di dalam buku Coaching for Leader. Jadi 21 leaders itu inilah salah satu leadersnya. Jadi harus ya kalau pengen tahu siapa Mas Ray, perjuangannya seperti apa, dampak dari coaching itu seperti apa, wah luar biasa. Seperti yang bilang Coach Hari, saya pun banyak belajar dari dia gitu. Dan kemarin Coach Hari waktu saya masih di Mekah ini, dia mau kasih surprise ke saya. Dia pikir saya lagi di Bogor. Ternyata saya lagi di sini. Dia mau nyampein langsung satu kabar baik. Tapi karena nggak ada, akhirnya lewat chat. Dan dia menjadi orang nomor 1, peringkat 1 lah ya, di perusahaan tempat dia bekerja sekarang dalam sebuah program. Gitu. Nah itu ada dampak dari coaching itu. Tepuk tangan buat Mas Ray ya. Selamat. Gitu. Oke, makasih Coach Patwa. Ini boleh nanya nggak ini Coach Robi? Ya, silakan. Boleh, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Coach Robi untuk waktunya. Terima kasih juga Coach Patwa, Coach Hari, dan Coach yang lain ya. Mohon maaf ini saya agak terlambat, jadi sayang sekali ya materinya sedikit tertinggal gitu. Cuman mungkin related ya dengan buku yang dibuat sama Coach sekalian gitu. Mungkin ada 2 pertanyaan sih, Coach. Yang pertama, saya pengen tahu sih sebenarnya, ini kan kebetulan saya baru selesai dari program saya ya, program MT, dan per April ini saya udah jadi permanen, artinya memang secara tanggung jawab udah full ya dibanding saya kemarin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya balik-balik lagi ke kita sebagai leader gitu. Sebenarnya saya belum ketemu gitu mindset seorang leader, atau agar kita mungkin jadi leader yang benar-benar maksimal ya dengan berbagai kendala. Artinya kalau di sini saya kan di dunia pertambangan gitu. Orang-orang yang saya handle itu mungkin sedikit unik dibanding ketika saya di perusahaan sebelumnya gitu. Yang mana memang agak sedikit ya namanya di hutan ya kita kerjanya, artinya dari segi cara berpikir artinya berbeda gitu. Dari segi mungkin agak keras atau seperti apa. Nah mungkin lebih ke dimanapun nanti saya memimpin ya, maupun di dunia manufaktur, di mining, ataupun di industri yang lain, saya pengen tahu gitu sih Coach, kira-kira
leader yang benar-benar efektif, kemudian kita sebagai leader itu sebenarnya harus menanamkan value yang seperti apa, ataupun sebenarnya mindset seperti apa yang mesti kita bangun gitu. Sehingga nanti mau di industri apa, apapun itu gitu, kita tetap bisa survive gitu, tetap bisa apa ya, memimpin tim dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait coaching gitu. Saya tertarik dengan buku yang Coach Hari sampaikan. Saya tertarik juga sebenarnya untuk jadi coach gitu. Cuman yang selalu saya tanyakan, dengan karir saya yang sekarang gitu, kira-kira berguna nggak sih nantinya ketika saya ambil sertifikasi coaching gitu, sebagai coach gitu. Nah, dan kiranya nanti ke depannya seberapa apa ya, penting gitu loh kemampuan kita untuk melakukan coaching gitu terhadap karyawan yang notabene kita bukan seorang HR gitu posisinya. Itu sih mungkin coach. Terima kasih. Wah, luar biasa. Saya dulu mungkin ya menjawab ya, Coach Hari, Coach Ya, Satwa. silakan. Tapi mungkin bisa ditambahkan. Jadi Pak Rehari ya, yang pertama saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Ini terkait dengan seberapa penting atau efektif nggak sih saya menjadi seorang coach gitu. Kita sebagai leader tentu harus juga berperan sebagai seorang coach. Awal saya mula mengikuti sertifikasi coaching juga tujuannya adalah bagaimana saya bisa lebih engage dengan tim saya, lebih kenal dengan tim saya melalui coaching. Jadi sangat efektif kalau Pak Ray Hari sebagai seorang leader juga sebagai seorang professional coach. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan yang pertama, tentu mindset kita sebagai seorang leader, ya yang pertama kita harus tanamkan kepada diri kita dulu. Gitu. Bahwa kita sebagai seorang leader punya tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada anggota tim kita. Nah, kalau dari saya pribadi, sharing mungkin ya kepada Pak Rehari, kita harus punya mindset atau mungkin apa yang kita ingin tanamkan kepada tim kita. Kalau saya punya satu slogan ya, yang saya akronimkan menjadi kata beat war. Nah, beat war itu apa? Beat itu adalah kalau kebetulan saya background saya IT, beat itu adalah bilangan terkecil di digital ya, di komputer gitu. Tapi maknanya besar gitu. Apa itu beat? B itu adalah bersyukur. Jadi saya selalu mengajak pada anggota tim saya untuk bersyukur terlebih dahulu gitu. Dengan apa yang sudah kita capai, dengan apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, saya mengajak pada tim saya, I-nya adalah ikhtiar. Berusaha sungguh-sungguh. Mengajak ya. Kita sebagai seorang leader bukan memerintahkan dia untuk berusaha, tapi mengajak dia untuk berikhtiar sungguh-sungguh dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya BI, T adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita mengajak tim saya ketika sudah selesai ikhtiar, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan berhasil tidaknya kita, tentu dengan usaha yang kita sudah lakukan secara sungguh-sungguh gitu ya. Nah, beat itu satu pondasi yang saya tanamkan, tentu bukan hanya untuk diri saya tapi kepada anggota tim saya. Dan war itu adalah perang yang akan kita jalani gitu ya. Itu saya akronimkan lagi dengan W-nya adalah weekly meeting. Setiap minggu saya akan lakukan pertemuan rutin mingguan untuk membahas gitu ya. Nah, kemudian yang A, jangan lupa seperti yang kata Coach Hari sampaikan, my boss is my best friend. Jadi buat satu program yang menyenangkan. A-nya itu adalah attractive program gitu. Untuk kita bisa engage kepada anggota tim kita. Dan yang terakhir R-nya jangan lupa. Kita harus balance nih. Ya, lakukan program terkait dengan spiritual, religious program gitu. Apapun agamanya, ya. Kita lakukan, kita saling berbagi. Tentu bukan dari sisi ajaran agamanya masing-masing, bukan, tapi terkait dengan spiritualnya, semangat spiritnya gitu. Semangat juang untuk bagaimana spiritual itu yang membangun semangat yang lainnya gitu ya, dari sisi emosionalnya dan intelektual. Itu mungkin Pak Ray. Oke, siap. Makasih Coach Robi. Ya. Coach Fatwa, ada tambahan silakan.
Nge-freeze kayaknya, Coach Fatwa terlempar. Siap. Oke, saya izin menjawab ya, nambahin. Pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah ilmu coaching ini penting atau tidak. Ilmu coaching ini apapun profesinya sangat amat penting. Kalau flashback ke belakang, saya terjun ke dunia coaching ini kecemplung sih. Saya nggak ada niatan pengen belajar coaching, tapi setelah saya mendalami, kok ternyata nyaman ya, kok ternyata bagus ya. Apalagi dilatar belakangi dengan karakter saya yang kurang mau mendengarkan. Jadi dengan ilmu coaching ini benar-benar ngelatih kita sabar, salah satunya. Ngelatih kita harus benar-benar fokus dengan apa yang ada di depan kita. Karena ketika melakukan sesi coaching, jiwa kita nggak ada di sini, sedangkan kita melakukan sesi coaching, itu akan berdampak ke coachingnya. Jadi dengan ilmu coaching, itu manfaatnya sangat amat banyak buat diri kita. Dan di sisi lain, dengan kemarin upgrade ilmu lagi, dengan menggunakan metafora, saya jadi belajar banyak. Jadi dengan sesi coaching itu saya disentil juga. Kamu bisa ngomong kayak gini ke coaching, kamu bisa ngedengerin ini ke coaching. Kok kamu nggak sadar-sadar? Terkadang ada materi dari sesi coaching itu sama dengan apa yang kita alami. Jadi ini sangat amat penting apapun profesinya untuk belajar ilmu coaching. Itu yang pertama, yang pertanyaan kedua ya. Sedangkan pertanyaan pertama terkait dengan yang pertama tadi Mindset seorang pemimpin. seorang leader. Kalau terkait dengan mindset seorang leader, PR-nya cuma satu. Tolong kenali siapa diri kita dan tolong dikontrol. Karena mungkin realnya ya, ada leader ketika dia mutasi, dia pindah, semua timnya bersuka cita, malahan syukuran gitu ya. Ada leader ketika dia pindah, dia mutasi, semua timnya itu nangis, merasa kehilangan. Kita pengen berada di posisi yang mana? Apakah pengen semua tim kita bersuka cita atau merasa sedih karena kehilangan bagaimana kita memimpin mereka? Jadi tolong kenali siapa diri kita, karena kita sadar atau tidak, ada kata, ada sikap yang menurut kita itu benar, ternyata itu menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu aja dari saya. Silakan Coach Fatwa. Ya, wah, oke. Terima kasih Mas Ray pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tadi yang saya tangkap adalah bagaimana menanamkan value terhadap tim kita. Ada yang lebih senior, lebih muda, yang di hutan, yang di kota gitu ya. Nah, Gen Z atau kolonial gitu. Balik aja Mas Ray. Bukan menuntut diri kita menanamkan value, tapi coaching lah mereka untuk mengeluarkan value-nya gitu. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua bahwa kalau mau jadi leader hebat hari ini, ya seperti apa yang dirasakan oleh Mas Ray juga, ambil ilmu coaching ini bukan mikirin nanti berguna nggak ya buat orang lain, nanti bisa berbantu nggak ya buat kepemimpinan saya. Bukan buat orang lain kamu berbuat itu, tapi berbuatlah untuk dirimu sendiri. Ya, karena kegelisahan kamu itu sebenarnya adalah satu sinyal bahwa kamu sudah butuh upgrade skill gitu. Ya, kamu kan sudah lewat nih dari program MT. Sekarang sudah gaji full nih ceritanya mungkin ya gitu ya. Sudah menjabat full gitu ya. Tinggal kita tunggu traktir aja nih. Nah, berarti memang kamu harus punya skill yang lebih dan kamu harus mengalokasikan, menginvestasikan leher ke atas. Jangan cuma investasi buat materi atau benda-benda bermerek gitu ya untuk isi perut gitu, tapi isi kepala dan hati kita. Dan itu bisa kamu dapatkan dari ilmu coaching ini. Toh kamu sudah bergaul kan sama Coach Hari, saya, ya lihat aja gitu ya. Tidak hanya buat kantor kamu nanti, buat kamu nyari pasangan, siapa tahu nanti salah satu coaching kamu adalah calon kamu gitu ya. Bismillah. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, makasih ya Coach Robi, Coach Haris, dan Coach Fatwa. Alhamdulillah cukup menjawab sih tadi. Ya. Siap. Sorry, mohon maaf rekan-rekan sekalian karena keterbatasan waktu. Kita akan masuk ke closing statement. Kita mulai dari Coach Robi, silakan. Baik, saya coba tampilkan screen ya untuk membuat satu closing statement ya. Sebentar. Sudah terlihat? Oke. Ini ada 3 kunci sukses ya yang tentu bermanfaat
minimal buat diri saya dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang hadir saat ini gitu. Jadi menurut saya ada 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, manjada wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Dan yang kedua, kita tidak cukup saja bersungguh-sungguh, tapi kita harus punya kesabaran. Man sabara zafira. Siapa yang bersabar akan beruntung. Dan tidak cukup 2 hal tadi. Kita juga tentu harus berjalan di jalurnya, di jalan Allah atau agama kita masing-masing. Mansaro al-darbi wassalah. Siapa yang berjalan di jalannya, di jalurnya tentu akan sampai. Dan setiap masalah yang kita hadapi, ya, itu harus kita hayati dan nikmati prosesnya, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan tersebut dan insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Luar biasa. Jadi siapakah behind man-nya gitu ya, Bang Robi gitu ya. Semua man gitu ya. Ya, selanjutnya silakan Coach Fatwa. Oke, ya. Nah, ini nanti saya coba ya live Instagram nanti ya. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Dan nanti saya akan ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan di sana saya coba live Instagram. Mau ada nggak ada orang gitu ya yang menonton, saya akan coba live. Karena apa? Sekalian closing statement ya, bahwa problem terbesar orang saat ini adalah termasuk saya gitu ya. Kita kadang merasa kita masih punya banyak waktu. Ternyata enggak. Masya Allah ya, saya melihat setiap hari, setiap saya selesai tawaf itu, saya melewati satu putaran di mana di sebelah kanan saya itu ada mayat-mayat. Ya, ada orang yang meninggal. Saya cuma merinding gitu ya. Entah kapan itu giliran saya atau siapapun gitu ya. Siapkah kita untuk itu? Daripada kita mikirin siap atau tidaknya gitu ya, fokus aja lah apa yang bisa kita perbuat di setiap detik hidup kita. Nah, salah satunya yang seperti hari ini nih, ya tadi pagi cicit sama Coach Hari, ya udah langsung aja, jangan tunda-tunda lagi gitu ya. Nah, jadi siapapun teman-teman nanti yang melihat rekaman ini gitu ya, acara ini gitu. Nah, semangatnya adalah terus berbagi di setiap helaan napas kita. Dan mungkin nanti kita akan buat acara ya, Coach Robi, Coach Hari yang lebih lama mungkin 2 jam. Kalau ini memang cuma 1 jam. Tadi pun kita bilang mau ada gak ada orang, udah kita tayang aja, kita buat aja gitu. Ya semoga dengan apapun yang kita miliki hari ini, nah inilah yang kita punya. Saya punya buku ini, Coach Hari punya buku bosnya, Coach Robi punya buku Bang Robinya, saya punya buku CFL-nya gitu ya, Coach Border. Yuk kita mulai. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita keistiqomahan untuk terus berbuat kebaikan. Karena inilah yang sejatinya yang mudah-mudahan bisa membantu kita nantinya tabungan-tabungan kita. Ya, terima kasih untuk waktunya bagi yang hadir, untuk yang nanti join acara ini juga selamat. Mudah-mudahan pasti bukan suatu kebetulan. Link YouTube-nya atau link acara nanti sampai ke tangan teman-teman. Terima kasih. Oke, sekarang Coach Hari ya, kita persilahkan ya. Ya, silakan Coach Hari. Oke. Ya, makasih Coach Robi, Coach Fatwa, dan rekan-rekan sekalian. Ini saya ambil gambarnya di dalam pesawat ya. Kenapa saya menganalogikan dalam sebuah pesawat, seorang leader idealnya kan kita harus percaya ya. Kita mau dibawa kemanapun, ya sudah kita ngikut. Kita ikut sebagai penumpang di pesawat, artinya kita percaya kan sama pilotnya kan. Padahal kita nggak kenal pilot itu siapa. Kita cuma dengar suaranya, pilot lagi ada di ruangan kemudi, tapi kok kita percaya mereka yang menyelamatkan kita. Sebagai seorang leader, siapapun atasan kita, my boss, my best friend, siapapun atasan kita, kita trust dulu yang pertama kali. Ketika kita resisten dengan atasan kita nggak bakalan selamat sampai di ujung target, di ujung KPI yang kita inginkan. Jadi melalui buku ini, harapannya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memilih atasan, kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi leadernya saya. Saatnya kita bersahabat dengan mereka. Ketika mereka jadi sahabat kita, insya Allah akan banyak jalan yang kebuka untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan DM di @hafazah-academy. Kami siap support untuk apapun itu ya, terkait dengan pengembangan diri. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.